Halo pemirsa, ketemu lagi di Reportase Weekend dari studio kami di Washington DC, bertepatan dengan perayaan kemerdekaan dari Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Yeay. Bersama saya Ian Umar Dan Aryatna Budianto. Apa kabar pemirsa? Bagaimana 17-an Anda? Semoga seru ya, menyenangkan. Dan apalagi sekarang setelah bebas pandemi, banyak sekali kegiatan yang dilakukan secara langsung. Dan kalau misalnya ngelihat upacara itu, saya paling senang karena banyak sekali, ibarat kayak parade baju-baju daerah. Cantik sekali. Aku jadi ngiri, kepingin ikutan dan kepingin berbusana daerah juga. Tentunya banyak sekali acara ya untuk merayakan 17 Agustus ini. Dan juga kami di sini di Amerika tentunya ada berbagai acara. Dan juga kita lihat bagaimana sih diaspora-diaspora Indonesia di sini kegiatan mereka. Ya. Dan jangan kemana karena banyak sekali akan kami sampaikan dalam Reportase Weekend. Restoran kuliner Indonesia semakin digemari oleh warga Amerika. Restoran Lalapan baru-baru ini dibuka di wilayah Los Angeles, California. Yang berbeda dari restoran ini adalah menawarkan cita rasa yang otentik tradisional dalam setiap menu di restoran ini. Lewat YouTube, dia belajar akrobat, pakai alat masak, dan belajar ngedit video. Kini ia berprofesi sebagai tukang nasi goreng dan punya channel YouTube Andri Indonesia yang subscribernya hampir 200.000. Perjalanan Andri tidak hanya sampai situ. Jiwa petualang laki-laki asal Sragen ini mendorong dirinya untuk menjelajahi benua Amerika dengan mobil van. Kota New York jadi salah satu kota yang padat turis di Amerika, termasuk destinasi favorit pelancong asal Indonesia. Kini mulai muncul tren turis menyewa fotografer untuk mengabadikan momen langka berkunjung ke negeri Paman Sam. Seorang diaspora Indonesia memanfaatkan tren ini. Pemirsa, baru-baru ini VOA bertemu dengan seorang YouTuber asal Indonesia yang sebenarnya berprofesi sebagai chef untuk hibachi dan dia menyebut dirinya sebagai tukang nasi goreng di sini. Dia juga adalah seorang konten kreator dan dia juga punya sebuah komunitas Facebook untuk saling bertanya mengenai mencari pekerjaan di Amerika. Dan ini terus dikembangkan oleh Adrianto dan banyak sekali petualangannya dia ya. Betul, nah sekarang dia punya channel di YouTube dan subscribernya di akun Andri Indonesia itu sudah mencapai 200.000, luar biasa. Dan tidak hanya itu, diaspora asal Sragen ini kemudian mengutak-utik mobil ya, van, untuk membuatnya menjadi sebuah kendaraan di mana dia bisa hidup di dalamnya dan dia berkeliling Amerika. Langsung aja kita ikuti kisahnya. Aku bagi dari Washington DC sampai ke Chicago. Itu katakanlah season pertama. Terus habis itu Chicago ke California, itu Route 66. Nah, itu emang route yang populer kan di Amerika. Dengan mobil van putih ini, Andrianto menjelajahi Amerika. Sudah 40.000 km jarak ia tempuh, melewati taman nasional, desa, kota, dan gurun pasir di 30 negara bagian Amerika. Tiap orang yang merantau di Amerika itu mempunyai pemikiran yang berbeda dengan orang Indonesia kan, karena mereka itu udah lama di sini, yang mungkin ada suatu hal positif yang bisa disampaikan ke orang-orang Indonesia, dan mereka itu kan pastinya nggak ada sarana, dan aku tuh mungkin sarana untuk menyampaikan itu. Aku keliling Amerika, cara berpikirnya atau sudut pandangnya tentang ini bagaimana, dan orang itu berbeda-beda, aku sambungin, aku gabungin, jadi kata pertanyaan itu ada banyak yang menjawabnya. Pemuda asal Sragen, Jawa Tengah ini mengaku perjalanannya ini agak gila atau nekat. Ia melakukannya sendirian, termasuk saat memodifikasi mobil van. Nonton di YouTube, tapi sebelum tak gambar, kayaknya ntar gini deh. Udah itu pasang sendiri, modalnya cuma 2 alatnya. Drill, kayak bor itu ya, dan bor itu kan bisa buat skrup atau baut apa yang lain kan. Terus satunya itu gergaji jingso ya, karena aku ya buat bolongin itu untuk fan.
Mobil van ini seperti rumah mungil berjalan, tempat Andri tidur, memasak, ataupun sekedar berdiam diri. Meski nyaman, ia harus tetap waspada. Aku lagi masak. Masak ya di sini. Tiba-tiba itu buruan di sampingku. Wah, aku takut, buruan juga takut. Namanya juga perjalanan panjang, kejadian tak terduga sudah pasti ada. Itu tidak mengganggu keasikan Andri menikmati alam dan bertemu beragam warga Amerika. Aku ketemu dengan native Amerika, terus ikut nari, aku ngobrol, terus tentang budaya mereka. Dalam perjalanannya, ia juga tak lupa akan tanah airnya. Aku pengen memperkenalkan Indonesia juga sih, gitu. Makanya di belakang vanku itu ada Indonesia, foto-foto Indonesia. Chef Ricky Baubi, teman Andri, salut dengan misi sampingan ini. Beliau ini muter-muter untuk hobinya tapi juga mempromosikan Indonesia di Amerika, guys. Kayak gini-gini nih loh, guys. Ini ada Garuda, ini itu ya. Andri hijrah ke Amerika tahun 2014. Pekerjaannya tukang masak di restoran Hibachi. Selama jelajah Amerika, ia singgah di beberapa tempat, bekerja di restoran untuk membiayai perjalanan yang menelan 30-40 juta rupiah sebulannya. Ya katakanlah aku belum bisa full time, aku bener kayak 1 tahun ini travel terus. Ya karena memang finansialnya itu yang besar emang dari kayak restoran itu ya. Saat ini, Andri bekerja di sebuah restoran Hibachi di kota Beckley, West Virginia. Musim gugur nanti, ia berencana akan melanjutkan perjalanan ke beberapa negara bagian Amerika lainnya. Dari Washington DC, Supriyono, Alam Burhanan, Rere Wahyudi, VOA. Ya, Andri adalah salah satu dari diaspora Indonesia yang terdampak oleh pandemi COVID-19 sehingga restoran Hibachi tempatnya bekerja dulu terpaksa tutup dan ia kehilangan pekerjaan. Tapi ini tidak menyurutkan semangatnya untuk tetap berkreasi, menjadi seorang konten kreator dan bahkan memiliki channel YouTube sendiri. Luar biasa, sekarang menyulap mobil van menjadi bisa ditinggali. Ya, kreatif sekali ya, Ya. dan juga senang sekali Andri juga bersemangat sekali memperkenalkan Indonesia. Bisa dilihat tadi di van-nya, di belakangnya dipajang foto-foto dan juga poster-poster Indonesia. Jadi orang selalu bertanya kepada dia, Indonesia itu ada di mana? Seperti betul. apa? Ada Ya, di mana? ada Dan apa aja? Andri senang sekali menjawab semua pertanyaan tersebut kepada orang-orang yang ditemuinya di petualangan ini. Ada kisah berikutnya, kalau pengen tahu, nonton aja di YouTube VOA Indonesia. Masih banyak cerita lainnya, jangan kemana-mana, stay tune di Reportase Weekend. Anda masih menyaksikan Reportase Weekend, kumpulan kisah-kisah dari diaspora Indonesia dan apa yang terjadi update di Amerika Serikat yang kami bawakan dari studio VOA di Washington DC. Dan Dirgahayu ke-78 ya, Republik sekali. Indonesia semoga selalu jaya. Ini biasanya kalau 17-an di Amerika Serikat, itu kan yang pasti ada upacara benderanya tanggal 17 gitu ya. Dan abis itu biasanya ada kegiatan juga bazar Indonesia dan panggung yang dibawakan oleh diaspora Indonesia dan juga anak-anak diaspora Indonesia. Dan ini biasanya nggak berlangsung langsung di hari 17-nya ya, karena kalau lagi weekdays apalagi, biasanya berlangsung pas lagi weekend. Ya, dan juga di tanggal 17 Agustus ini di Ya. Amerika ada upacara pengibaran bendera yang dilakukan oleh putra-putri Indonesia di sini yang juga adalah diaspora Indonesia. Bagaimana berlangsungnya upacara dan dibalik cerita dari Paskibraka ini, kita lihat dalam liputan berikut. Terik panas matahari tidak menyurutkan semangat anak-anak diaspora ini untuk berlatih. Dalam gladi bersih upacara 17 Agustus, anak-anak yang tergabung dalam Paskibra Washington DC sudah siap menjalankan tugas. Kalau kita melihat proses dari awal Mbak ya, progres sampai dengan saat ini, tentu kita cukup berbangga, ya, cukup puas meskipun masih ada kekurangan-kekurangan. Tahun ini, 31 anak terpilih dari 50 pendaftar. Baru terbentuk akhir Juli, mereka ngebut latihan 2-3 kali seminggu.
Pemirsa, mayoritas dari tim Paskibra ini adalah anak-anak yang besar di Amerika Serikat dan mereka belum pernah mengenal apa itu Paskibra dan bahkan baris berbaris. Dan mereka hanya punya waktu 1 bulan untuk latihan dengan hasil yang mengesankan seperti ini. Salah satu anggota tahun ini adalah Sofia, anak keturunan Indonesia Amerika. Berusia 13 tahun, dia adalah anggota termuda Paskibra tahun ini. I really love Paskibra because I'm able to move different ways, and you can talk to a lot of different soldiers that have a lot of past from military. Lahir dan besar di Amerika Serikat, Sofia tidak pernah mengenal Paskibra dan baris berbaris, sampai orang tuanya meminta dia bergabung tahun ini. Sang ibu menceritakan proses latihan. Dia dengan pronounce-nya dia kan, tapi saya harus sabar. Dia 2 langkah ke depan, 2 langkah, itu buat saya tuh lucu gitu ya. Tapi dia semangat, itu aja yang penting buat saya. Sedikit demi sedikit, Sofia bisa mengikuti instruksi Paskibra. It means a lot because I've been practicing for 3 weeks and I'm able to do a lot of moves that are correct and I can talk to all the Paskibra members. Sementara sang ayah, yang pertama kali melihat Paskibra ketika berkunjung ke Bali, ingin anaknya punya pengalaman serupa. Being able to have friends who have the same kind of experience. So people from Indonesia, but also people that were born here. I think the combination of those 2 things is kind of something that she can relate to, and something that she can build relationships and friendships from. Berbeda dengan Sofia yang baru bergabung tahun ini, Ashley sudah 2 kali ikut Paskibra. Tahun ini, dia dipercaya sebagai pembawa sang merah putih saat upacara penurunan bendera. I saw the people who did the bandera last year and I was inspired by that. So, doing it this year, I was I want to make my mom proud, I want to make my family proud. Ibunya adalah orang Indonesia, sementara ayahnya dari Guyana. Bagi Ashley, Paskibra jadi kesempatan unik untuk mengenal akar Indonesianya. I get to represent my Indo side and I can really bring it out and show people I can be fully Indo, I can fit in. Dari Washington DC, Rio Tuasikal dan Bani Rahayu, VOA. Ya pemirsa, banyak di antara mereka yang lahir di Amerika Serikat dan ini menjadi ajang mereka untuk pertama kalinya belajar budaya Indonesia. Membanggakan sekali dan semoga tetap bisa melanjutkan hingga perayaan 17 Agustus berikutnya. Nah kalau ngomong-ngomong soal 17 Agustusan, yang saya nanti-nanti di Amerika Serikat itu tentunya Bazar Indonesia, Ian. Bazar dan makanan Indonesia. Betul. Tapi pemirsa, kalau di Indonesia 17 Agustus di sini bukan hari libur, tapi tetap dirayakan. Nah, bazarnya biasanya di pekan berikutnya. Kalau begitu kita ke restoran Indonesia aja yuk. Saya akan mengajak Anda ke restoran Indonesia yang cukup otentik yang berlokasi di Los Angeles, restoran Lalapan. Waktunya makan siang, dapur Lalapan nampak sibuk. Ada yang memasak soto Betawi, nasi goreng, dan mengaduk-aduk bahan cendol dawet di atas kompor. Best seller kami itu ada ayam goreng kremes, soto Betawi, ikan bakar, pompano, terus ada ikan goreng kipas. Resep soto Betawi dan ayam kremes, kata Lili, adalah resep warisan keluarganya di Indonesia. Ia pertahankan keaslian resep itu supaya tetap menghasilkan cita rasa Indonesia. Kalau masakan Indonesia tuh pengennya tuh lebih autentik ke Indonesia daripada kita harus adaptasi sama misalnya saya ada di negara lain, saya harus adaptasi dengan negara lain taste budnya gitu loh. Keaslian rasa ini diakui oleh Sanjaya yang memesan soto Betawi dan es cendol dawet. Karena memang rasanya enak, autentik juga rasanya. Jadi kebanyakan yang jualan restoran Indo kan selain agak jauh dan tiba-tiba datang di sana zong. Rasanya beda. Kalau di sini masih oke, aman di sini. Jadi, masih masuk ya. Rasanya, cita rasa autentik lah, dia masih autentik. Dibuka bulan Juni tahun ini, Lalapan berlokasi di San Fernando Valley, Los Angeles yang masih jarang restoran Indonesia. Selain diaspora Indonesia, pelanggannya juga warga keturunan Timur Tengah, Amerika dan Asia seperti Emma Barden dari Filipina.
on Google. That's where it came up. So I was like, oh, and and I read about it. It's the first Indonesian around here. So I said, oh, that's cool. And I have one of my best friends is Indonesian. That's why. So I've tried the food. So I'm kind of familiar. Emma memesan sop buntut, sementara Sony dan Yuni ikan goreng kipas dan nasi rames. Ya, itu rasanya itu benar-benar Indo sekali kalau di sini. Lebih ada Sundanya ya mungkin. Jadi kayak kuringan ya, terutama yang goreng-gorengan begini. Jadi kayak kuring gitu ya. Kalau di daerah East kan kebanyakan yang misalnya masakan Medan, masakan Banjarmasin atau gitu kan, lain kan ya rasanya. Kata Lili, nama lalapan itu diilhami dari kata lalapan atau sayuran segar. Ia menjamin semua makanan di sini diolah dari bahan segar. Dan juga karena menu makanan di sini kebanyakan dari Sunda dan sebagian Jakarta. Membuka restoran sudah menjadi impian Lili sejak datang ke Amerika. Ia ingin masakan Indonesia lebih dikenal di negara ini. Sekarang ia melakukan itu dengan lalapan. Kedepan ia menyimpan mimpi lebih besar. Aku pengen bikin bumbu atau cabai sendiri yang Indonesia, sambal khas Indonesia biar ada di shelf di seluruh Amerika. Ya hopefully bisa di supermarket. Dari Los Angeles, Supriyono, Aryatno Budianto, Virginia Gunawan, VOA. Memang harus fokus ternyata, dan restoran lalapan ini justru fokus kepada cita rasa tradisional yang otentik karena memang rempah-rempah Indonesia sulit dicari di sini. Ya, dan mereka ini yang saya selalu terngiang-ngiang ya masih sampai sekarang adalah ayam kremesnya sebetulnya. Jadi ayam kremesnya itu cita rasanya sangat Indonesia, gurih, light, kriuk-kriuk, dan ya pokoknya cukuplah untuk mengobati kekangenan saya yang nggak pulang kampung tahun ini pemirsa ke Indonesia. Nah sekarang kita istirahat lagi, tapi reportase weekend akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, Anda masih bersama Reportase Weekend yang suka jalan-jalan, tapi juga suka foto-foto, apalagi bersama keluarga ya. Dan mereka atau kita pengen mendokumentasikan dari liburan kita. Gimana kalau misalnya menggunakan jasa seorang fotografer di tempat tujuan kita. Walaupun ke luar negeri, ternyata tren ini ada ya. Betul, ini namanya fotografer turis pemirsa. Cukup banyak warga Indonesia yang sedang melancong ke luar negeri menggunakan jasa diaspora Indonesia yang tinggal di tempat tersebut untuk mengabadikan jalan-jalan mereka. Sebetulnya ini ide yang bagus juga ya. Dan ini dimanfaatkan oleh seorang diaspora New York yang berprofesi sebagai fotografer turis. Dari hobi jadi cuan. Haris Cio kini jadi fotografer spesialis para turis Indonesia yang berkunjung ke kota apel besar New York City. Berawal dari iseng bantu teman, ternyata kini malah lanjut jadi pekerjaan tetap. Dari situ ya, pertama aku lihat hasilnya tuh jelek banget ya. Aku kayak lihat, waduh, drop banget gitu loh, beneran. Ya first time, ya fotoin kawin, ya nggak tahu gimana, ya lihat, ya betul-betul drop. Aku not my profesi gitu loh. Cuman oke lah aku bantuin. But dari sana dari aku bantuin temenku itu dia malah refer ke orang lain. Berbekal belajar dari pengalamannya, kemampuan fotografi Haris terus membaik. Sudah sekitar 1 dekade bergelut di fotografi, kini turis-turis Indonesia di New York City mencari Haris untuk mengabadikan kunjungan mereka. Termasuk diantaranya adalah para selebritis dan juga influencer yang tengah berkunjung ke New York City. Ivan Gunawan, Patricia Go, influencer, ada Tasya Kamila, Titi Kamal, Jedar. Selama tinggal di New York City, para turis bisa diajak Haris ke lokasi-lokasi cantik khas New York City yang juga aman dan leluasa untuk hasil foto yang terbaik. Misal di taman gitu ya, orang nggak tahu, oh ini bisa jadi di Bogor.
ya kan, hijau semua gitu kan. Jadi aku biasa arahin, oh bagusnya di Central Park gitu. Kalau enggak, di mana yang orang selalu pengen foto di Brooklyn Bridge. Jam 7 pagi di Brooklyn Bridge, Haris memfoto keluarga asal Surabaya yang sedang berjalan-jalan ke Amerika Serikat. Perjalanan ke AS yang bisa memakan waktu 24 jam dioptimalkan dengan mengabadikan momen kunjungan yang belum tentu terulang lagi. Ya, sekalian udah jauh-jauh ke New York, sekalian fotonya biar bagus. Bulan Desember jadi bulan tersibuk Haris. Pemesanan jasa foto Haris naik pesat karena Desember jadi salah satu bulan terpadat untuk turis di kota New York. Khususnya turis Indonesia yang ingin menikmati kota ini di musim Natal dan Tahun Baru. Minggu bisa 5-6 kali, sebesar kayak 6 hari gitu, 5 hari. Dalam sehari bisa paling minim 2 kali lah. Haris mematok jasanya sesuai lama durasi foto. 1 jamnya dipatok $250, paket 4 jam lebih murah, di $750. Apa yang didapat klien dengan harga segini? Dapat foto sendiri-sendiri, foto keluarga, foto mama papa, foto pakai backgroundnya bagus, terus bisa buat gak kelihatan ada orang padahal bridge-nya lagi rame. Nah, kira-kira kalau kamu ke New York City, pakai jasa Haris atau cukup foto-foto dari HP? Dari New York City, Randy Wicaksana, VOA. Nggak usah repot-repot lagi, tinggal mikirin OOTD-nya aja, outfit-nya aja, dan menggunakan jasa fotografer yang menjadi tren saat ini. Betul, ya. Seru sekali pemirsa, demikian liputan kami di acara reportase weekend kali ini di Pekan Perayaan 17 Agustus. Kami pamit dulu, saya Ian Umar. Dan Aryatna Budianto sekaligus mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam media sosial kami dengan handle @VOA Indonesia. Dari studio VOA di Washington DC, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dirgahayu Indonesia. Dadah.